Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Munadharatun latifah. Diskusi yang menarik. Abu Bakar bin Al-Arabi yang lebih dikenal Ibnul Arabi mengisahkan dalam tafsirnya Ahkamul Quran tentang terjadinya suatu diskusi yang menarik antara seorang ulama besar pengikut mazhab Abu Hanifah yang bernama Az-Zawzani dengan seorang ulama yang bernama Atha Al-Maqdisi pengikut mazhab Syafi'i. Pada tahun 487 Hijriah, seorang pakar fikih di antara tokoh pengikut Abu Hanifah yang dikenal bernama Az-Zawzani berkunjung ke Masjidil Aqsa dengan disaksikan oleh ulama-ulama setempat. Ia ditanya tentang seorang muslim yang membunuh orang kafir. Ia pun menjawab, ia harus dibunuh sebagai hukuman kisos. Kemudian ia diminta menunjukkan dalilnya. Lalu ia berkata, dalilnya yaitu firman Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh. Ini suatu ketentuan umum yang berlaku bagi setiap pembunuhan. Kemudian ada seorang faqih dari pengikut mazhab Syafi'i yang bernama Atha Al-Maqdisi tertarik dengan jawaban tersebut. Lalu ia berkata, apa yang Anda kemukakan sebagai dalil tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dipandang dari 3 segi. Pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diwajibkan atas kamu qisas, tentu disyariatkan kesamaan derajat untuk suatu tindakan pembalasan, hukuman. Sedang antara seorang muslim dengan kafir tidak sama derajatnya, sebab kekufuran itu menurunkan derajat kemanusiaan dan merendahkannya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan permulaan ayat dengan bagian akhir ayat dan menjadikan penjelasan permulaan ayat dengan akhirnya. Ia berfirman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Al-Baqarah ayat 178. Maka apabila seorang hamba berkurang kemerdekaannya sebab adanya perbudakan, sedang perbudakan itu akibat dari kekufuran, maka lebih patut dan lebih utama kalau kemerdekaan itu berkurang sebab kekufuran. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya. Al-Baqarah 179, padahal tidak ada persaudaraan antara muslim dengan kafir, maka ini menunjukkan bahwa kasus tersebut tidak termasuk dalam pembahasan. Kemudian Az-Zawzani berkata, dalil yang saya sampaikan benar dan alasan-alasan yang saudara kemukakan menurut saya sama sekali tidak mengena. Tentang pendapat saudara bahwa Allah mensyaratkan kesamaan derajat dalam pembalasan hukuman, aku pun berpendapat begitu. Sedangkan pendapatmu bahwa antara muslim dan kafir dalam hukuman kisos tidak ada kesamaan derajat adalah tidak benar, sebab keduanya sama-sama mempunyai hak perlindungan. Yang faktor ini cukup menyebabkan keharusan hukuman kisos, yaitu perlindungan darah secara langgeng. Maka seorang zimmi berhak memperoleh perlindungan darahnya. Demikian juga seorang muslim yang kedua-duanya hidup dalam naungan negara Islam. Dan yang memastikan demikian itu adalah seorang muslim akan dipotong tangannya sebab mencuri harta kafir zimmi. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki kafir zimmi sama kedudukannya dengan harta muslim. Begitu juga dalam masalah pembunuhan. Ini menunjukkan atas kesamaannya dalam perlindungan darahnya, sebab harta ini dilindungi dengan adanya perlindungan pemiliknya. Dan pendapat saudara bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan akhir ayat dengan permulaannya itu tidak bisa diterima, sebab permulaan ayat tersebut menunjukkan ketentuan yang bersifat umum, sedangkan akhir ayat mengandung pemahaman yang bersifat khusus
dan kekhususan pada akhir ayat itu tidak mencegah keumuman pada awal ayat, sehingga masing-masing baik yang umum maupun yang khusus berjalan menurut kedudukannya. Kemudian pendapat saudara bahwa orang merdeka yang membunuh hamba sahaya tidak boleh dibunuh juga tidak bisa diterima, tapi harus dibunuh sebagai hukuman qisas. Sedangkan alasan saudara dengan menyandarkan pada firman Allah, maka barang siapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya, yakni yang muslim, maka aku pun berpendapat demikian. Tapi ini khusus mengenai pemberian maaf, yang tetap saja tidak dapat mencegah keumuman ketentuan tentang qisas itu sendiri. Ibnul Arabi berkata, mengomentari peristiwa tersebut, telah terjadi diskusi besar di mana kita bisa memperoleh manfaat yang banyak yang kita anggap sebagai diskusi yang cemerlang. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, apakah ayah harus dihukum mati manakala ia membunuh anaknya? Mayoritas ulama berpendapat tidak dihukum mati, sebab ada riwayat dari Rasulullah SAW, la yuqtalu walidun biwalidihi. Tidak boleh dibunuh seorang ayah sebab membunuh anaknya. Al-Jassas berkata, hadis ini masyhur dan sungguh Umar bin Khattab pernah memutus kasus pembunuhan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh ayahnya sendiri berdasarkan hadis ini, yang disaksikan oleh para sahabat lainnya tanpa ada yang menentang. Maka hadis ini dapat digolongkan sebagai mutawatir. Imam Malik berkata, harus dihukum mati apabila sengaja membunuhnya seperti ditelentangkan terlebih dahulu lalu disembelihnya. Al-Qurtubi berkata, dalam kalangan mazhab Maliki tidak ada perbedaan pendapat bahwa apabila seorang membunuh anaknya dengan sengaja seperti ditelentangkan terlebih dahulu kemudian disembelihnya atau dikurung lalu dilempari batu hingga mati, maka mereka sepakat ia harus dihukum mati. Namun kalau hanya dilempari pedang atau benda tajam yang bertujuan untuk menakut-nakuti namun kemudian mengenainya dan menyebabkan kematian, maka ia dikenai diat. Tarjih, apa yang dikemukakan mayoritas ulama lebih kuat karena berdasarkan pada nas sebagaimana yang telah kami kemukakan pada bagian sebelumnya dan karena rasa kasih sayang orang tua menjauhkan kemungkinan membunuh anak dengan sengaja. Berbeda dengan anak apabila membunuh ayahnya, maka ia harus dihukum mati tanpa ada perbedaan pendapat. Fakhrul Islam Asy-Syashi berkata, sesungguhnya ayah menjadi sebab adanya anak. Maka bagaimanakah anak sampai dapat menjadi sebab tiadanya ayah? Al-hukmu tsalits, ketiga, apakah sekelompok orang dihukum mati jika membunuh seorang? Mayoritas ulama dan mazhab yang empat berpendapat harus dibunuh keseluruhan. Sedangkan menurut mazhab Zahiri dan satu riwayat dari Imam Malik dinyatakan tidak boleh dibunuh. Dalil golongan Zahiriyah, pertama firman Allah, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh. Dalam ayat tersebut Allah mensyaratkan adanya kesamaan dan kesepadanan. Mereka berkata, padahal tidak ada kesamaan antara seorang dengan sekelompok orang atau jamaah. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa katabna 'alaihim fima annan nafsa bin nafs. Dan kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Al-Maidah ayat 45. Maka jiwa bandingannya adalah jiwa juga, sehingga tidak boleh dibunuh beberapa jiwa sebab membunuh satu jiwa karena menyalahi ketentuan ayat. Dalil jumhur. Pertama, terdapat riwayat yang menyebutkan
Sesungguhnya Umar pernah membunuh 7 orang karena seorang anak yang dibunuh di Son'a, dan ia berucap, kalau penduduk Son'a saling membantu dalam kasus pembunuhan ini, tentu mereka akan aku bunuh semuanya. Ibnu Katsir berkata, tidak diketahui apakah orang yang menentang putusan Umar tersebut di masanya dan yang demikian itu menjadi semacam ijma'. Kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahumullahu finnar." Seandainya penduduk langit dan bumi bersekutu dalam menumpahkan darah seorang mukmin, maka pasti Allah akan menelungkupkan mereka ke dalam neraka. Mereka berkata, kalau mereka bersama-sama dapat dihukum di akhirat, maka mereka pun dapat bersama-sama dihukum di dunia. Ketiga, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan hukum qisas itu demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Dan dalam qisas itu mengandung jaminan hidup bagimu. Al-Baqarah 179. Maka kalau manusia mengetahui bahwa orang banyak yang membunuh orang lain tidak dihukum mati, maka mereka akan saling membantu dan memunculkan permusuhan sehingga mendorong upaya untuk membalaskan dengan membunuh lawan mereka. Jika hal itu terjadi, tersia-sialah darah manusia dan merajalelalah kerusakan di muka bumi. Ibnul Arabi berkata, ulama dari kalangan madhab kami dalam memahami ayat qisas ini berpegangan pada pendapat Imam Ahmad ibni Hambal, yaitu orang banyak yang membunuh seorang tidak boleh dibunuh sebab Allah mensyaratkan adanya kesamaan, padahal tidak ada kesamaan antara satu orang dengan orang yang banyak. Jamaah. Jawabannya, sejatinya ditinjau dari segi kaidah itu lebih utama daripada dari sisi redaksi teks. Dan seandainya orang-orang mengetahui bahwa apabila mereka membunuh seorang secara bersama-sama dan mereka tidak dikenai hukuman mati, tentu mereka akan saling membantu untuk membunuh lawan-lawannya. Jawaban dengan tinjauan dari sisi lain, bahwa yang dimaksud dengan qisas yaitu membunuh orang yang melakukan pembunuhan siapapun orangnya. Ini menolak kebiasaan orang Arab yang menginginkan untuk membalas membunuh orang-orang yang tidak terlibat dalam pembunuhan dengan perbandingan satu orang korban harus bisa membalas 100 orang karena kesombongan dan menunjukkan kebesaran dan kekuasaan yang dimilikinya. Kemudian Allah memerintahkan adanya unsur kesamaan dan keadilan, yaitu dengan hanya membunuh orang yang melakukan pembunuhan.